I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari kenaikan bagi kita semua. Sekali lagi katakan shalom. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita dengan sebuah makna bahwa momen itu merupakan momen di mana misi Tuhan kita di dunia ini telah selesai. Misi untuk menyelamatkan dan menebus hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kekaguman, membawa hormat kita kepada Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab di tempat ini, saat ini, kita hanya akan meninggikan satu nama. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Lebih keras lagi, nama siapa? Nama Yesus yang kami tinggikan di tempat ini. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tinggikan Engkau Tuhan. Alam semesta melukis
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Kita katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, angkat tangan kita, katakan Hosana bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana hanya bagi-Mu Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Hosana hanya bagi-Mu. Bersama-sama nyatakan Hosana. Hosana, 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 Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala nama-Mu besar, lebih lagi kita muliakan Tuhan. Katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Katakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami muliakan Engkau di tempat tinggi di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau terus muliakan Tuhan kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang terbesar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu Tuhan ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama-sama menari memuji Dia. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dan kita nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah di tempat ini setiap yang bernafas memuji dan mengagungkan nama Yesus. Tuhan Yesus. GPI di Simo, mari kita agungkan Dia. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. One more time, sing it out. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Semua memuji Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Ketika soal-soal bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian? Amin. Ketika kita memuji Tuhan, kuasanya dicurahkan di tempat ini seperti ledakan-ledakan. Boom, 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 tercurah atas setiap kita. Amin. Kami siap terima lawatan-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Karena isinya nyatakanlah, dahsyat kuasa-Mu tak pernah
yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Yang siap angkat tanganmu, katakan kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berapa banyak hati kita terbuka dan rindu untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu dan sorakan. Hati kami terbuka, kami siap Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mencurahkan lawatan-Mu di tempat ini. Akan terjadi ledakan-ledakan di tempat ini. Amin. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung, bersama-sama sorakan bumbung. Oke, come on. Bumbung. Sekali lagi katakan, bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu tidak terkalahkan dan terhebat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami rasakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu di tempat ini. Dan kami rindu untuk lebih dan lebih dalam lagi mengalami Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, lawat setiap hati kami, sentuh hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami kepadamu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Nyatakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah demi
lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Dengan segenap hati kami mencari Engkau Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, bahagia menawan dan suci. Kami rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu, bekerjalah
merawat setiap kami Tuhan. Segarkan jiwa kami dan roh kami Tuhan. Setiap kami yang sedang letih dan lesu dan berbeban berat, ada kelegaan di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah kami. Haleluya. Kami percaya Kau besar, kami percaya Kau berkuasa. Tiada yang seperti-Mu. Oh. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, mari kita bawa hidup kita, bawa penyerahan kita kepada Tuhan. Bertahlah atas hidup kami, berdaulat Allah atas hidup kami. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. bolehkah sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Kami bawa kerinduan lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan. Dengan iman kita katakan, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya bagi-Mu Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan, ku nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku Tuhan, di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami.
Kami dapat merasakan hadirat-Nya Tuhan di setiap diri kami Tuhan. Bahwa ada Roh Kudus yang terus Tuhan membuat kami dapat memuji, menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman. Mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Di mana tema gereja kita untuk hari ini adalah Roh Kudus Penolongku. Nah, saya akan jelasin tentang Roh Kudus ya. Kita percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, setelah itu 3 hari dia bangkit dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Di dalam 40 hari ini dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah, untuk saat ini kita merayakan kenaikan dia ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepada setiap kita, semua orang percaya, seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ya, berbeda tetapi sama. Oke, fungsinya sama ya. Nah, mungkin bentuknya berbeda, bentuknya sama roh, tapi mungkin secara fisik berbeda. Tapi dia memiliki kuasa yang sama. Nah, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Penolong yang dimaksud adalah di mana dia akan menasehati kita. Dia akan mengajar kita. Dia sebagai guru dalam kehidupan kita di dalam berbagai keputusan yang kita ambil. Dia menjadi penasihat bagi kita, bagi setiap kita yang mungkin mengalami sebuah tekanan masalah. Dia menghibur kita bagi setiap kita yang mungkin saat ini terbebani dengan masalah-masalah kehidupan. Nah, itu Roh Kudus. Dan di sini dikatakan dia menyertai kita selama-lamanya, artinya dia menyertai kita sepanjang hidup. Amin. Berarti Roh Kudus itu ada Bapak Ibu. Dalam setiap orang percaya. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Tuhan minta supaya, Yesus minta supaya penolong itu ada dalam hidup kita selama-lamanya. Nah, ketika kita ya melakukan kesalahan atau dosa. Saya mau bertanya, apakah Roh Kudus itu tetap ada? Tetap ada atau Roh Kudus itu keluar? Yang percaya kalau Roh Kudus itu masih tetap ada kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa, boleh angkat tangan. Ya, yang angkat tangan mungkin masih nggak ngerti ya pertanyaan saya. Yang setengah tangan ini antara percaya dan tidak ya. Yang angkat tinggi-tinggi itu ya itu udah 100% percaya. Nah, saya akan bertanya, apabila suatu hari kita berbuat salah atau berdosa, apakah Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kita? Yang percaya? Wah, ini karena sudah ya dicuci otak oleh pendeta. Ya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, sepanjang hidup kita. Amin. Tetapi waktu kita berbuat salah, bagaimana? Apa yang terjadi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Apa? Diam? Atau dia menasihati kita, memberikan kita masukan dan sebagainya, membuat hati kita tidak tenang dan sebagainya? Ya, dan kita tetap berbuat. Ya, kita tetap melakukan kesalahan. Macam mana? Apa yang terjadi? Roh Kudus keluar lagi? Enggak. Kalau Roh Kudus keluar masuk itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Nanti Roh Kudusku ketemu Roh Kudus Pak Heri. Nanti Roh Kudusku ketemu Pak Kasim. Mereka ngopi di alam roh ya. Kata Roh Kudus Pak Heri, aku duluan ya. Kenapa? Herinya udah bertobat. Aku enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang ada beberapa orang menyatakan itu. Saya sangkal itu. Karena Roh Kudus sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Menyertai artinya bersama dengan kita selama-lamanya. Sepanjang hidup kita. Amin.
Nah, ada satu ayat, kalau misalnya kita terus berbuat jahat dan terus berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ayat ini akan menunjukkan bahwa Roh Kudus ini berduka. Dibuka di dalam Efesus 4 ayat 30. Ya. Nah, dan janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus. Ya, Roh Allah. Roh yang Tuhan berikan, Roh penolong yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya Roh Kudus itu bisa berduka Bapak Ibu. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman dan kita melanggar itu, maka Roh Kudus akan berduka. Amin. Ya. Jadi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus ada di dalam diri kita sampai dia akan menasehatkan kita supaya sampai suatu saat kita bertobat. Amin. Tapi dia terluka. Ya, dia berduka. Dia sakit hati. Oke. Bisa kelihatan dari orangnya. Coba lihat kiri kanan, Roh Kudusmu sedang berduka. Kalau iya, berarti ada something wrong. Coba lihat. Oh enggak, Roh Kudusku bahagia. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang baik. Amin. Nah, ini yang dimaksud bahwa penyertaan Roh Kudus itu selalu ada. Penolong itu selalu menyertai kita. Dia akan terus menolong kita sampai suatu hari terjadi sebuah pertobatan. Amin. Ya. Dia hanya terluka. Ya. Kasihan mendukakan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Kita lihat berikutnya. Nah, kita yaitu orang percaya mengenal Dia. Kita lanjutkan lagi ayat Yohanes 14 ayat 17 19, tadi kan ayat 16. Kita lanjutkan. Jadi dikatakan bahwa di mana supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus ini selain penolong, dia juga roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Orang dunia tidak mengenal Roh Kudus. Kalau kita bicara, ya saya ada penasehat ajaib. Siapa namanya? Roh Kudus. Mana dia? Ada di dalam sini. Dunia tidak mengerti Bapak Ibu. Ya. Tetapi kamu mengenal dia. Kita semua orang percaya mengenal dia. Oke? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata akan ini berarti belum, betul? Ya. Dan dia akan diam di dalam kamu, akan diam di dalam diri kita. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya kita semua bisa melihat Yesus kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong yang diutus dari surga untuk menolong kita. Sama seperti Yesus. Nah, saya mau berkata demikian Bapak Ibu, ya, bahwa ketika dunia tidak dapat menerima dia, kita bisa menerima dia, kita mengenal dia, dunia tidak mengenal dia. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ketika kita orang percaya, kita ini dipilih untuk menjadi yang berbeda dengan orang lain. Orang yang belum percaya, kita dipilih, ya, kita adalah orang pilihan Tuhan. Makanya kita mengenal Roh Kudus. Saya pertama kali ke Komsel. Waktu saya masuk, saya kan suka cari dukun lah, kemana-mana lah. Waktu saya masuk ke Komsel, saya kaget Bapak Ibu. Karena saya orang dunia masuk ke dalam dunia orang rohani. Ya, artinya orang-orang percaya. Waktu saya masuk, saya kaget mereka bahasa roh. Ya. Mereka manifestasikan kuasa Roh Kudus itu dengan bahasa roh. Mereka ada yang berbahasa roh, ya kan beda-beda bahasanya, tidak ada yang sama, betul? Nah, ada yang berbahasa urakatan narawisikira badan yang urakata. Saya kaget, saya masuk kemana ini? Ya, ini jangan jampi-jampi orang Kristen. Kalau kan secara ilmu kedukunan ini kayak jampi-jampi, tahu mantra-mantra ya.
Karena dulu kan kalau kita pergi percaya hal itu, kita diajarkan mantra-mantra. Ini seperti mantra-mantra. Saya bilang saya salah masuk ini. Ya, saya salah masuk. Hurraba katana raba sikit, kititana raba katana. Kok beda-beda semua. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Saya tidak mengenal Roh Kudus. Tapi lama-kelamaan waktu saya belajar tentang Yesus dalam firman, saya baru mengenal kenapa ada manifestasi, ya, salah satu yaitu bahasa Roh Kudus. Nah, ternyata mereka berbicara lewat bahasa roh. Baru saya tahu. Jadi banyak orang dunia tidak tahu. Makanya kalau kita memiliki Roh Kudus harus kita banggakan. Amin. Karena ada orang yang tidak punya, ada orang yang tidak mengenal. Kita mengenal Tuhan kita, Roh Kudus itu ada. Kita harus bangga, amin. Bangga itu bukan sombong, betul? Jangan kita bangga lalu kita sombong di pasar kita pakai bahasa roh. Hurrabah katana rabah sikira katana rabah katana rabah sikira. Ya, bahaya Bapak Ibu. Saya tidak sedang menjelekkan bahasa roh atau bahasa Roh Kudus, tidak. Saya hanya memberi contoh. Karena ada beberapa orang yang baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan. Mereka ketika mereka sudah bisa berbahasa roh, mereka praktekkan di mana-mana. Bahkan di pasar, bahkan di kedai kopi. Ya. Nanti sebelum kita makan minum kita berdoa dulu. Doa kita pendek aja. Jangan waktu kita doa makan panjang Bapak Ibu, begitu buka mata habis makanannya. Karena kelaparan teman-teman kita, betul kan? Nah kita berdoa pendek aja, kuduskan sucikan makanan ini supaya sehat untuk tubuh ya. Agar tubuh ini bisa melayani engkau. Jadi jangan pakai bahasa roh lagi. Ada yang saya pernah ketemu makan bareng jemaat itu doa makan lama banget, saya udah kelaparan. Ayamnya sudah dingin, dia pakai bahasa roh lagi. Lama kali. Ya, kadang-kadang kalau pendeta nggak bisa mengontrol diri, bisa kuambil satu. Ya, artinya dunia tidak mengenal dia. Ya, kita mengenal dia, biarlah Roh Kudus ini bekerja dalam hidup kita secara pribadi. Amin. Biar dia menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dunia tidak mengenal dia memang, ya. Kita mengenal dia. Nah, dan Yesus berkata, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus kan ada di dunia ini, betul, untuk menyelamatkan banyak orang, terutama di area di mana dia berada, betul, bersama murid-muridnya. Dan waktu Yesus mau pergi ke surga, nah murid-muridnya takut. Murid-murid bertanya, mungkin Yesus engkau yang panggil kami menjadi muridmu, tapi sekarang kau mau pergi. Apa sih maksudmu? Ya, kayak ini penipuan. Seperti kayak pernikahan, kau bilang cinta aku, begitu menikah 3 tahun kau ceraikan aku. Ya kan begitu kan kira-kira kan. Jadi pasti ada sakit hati. Kau panggil aku jadi muridmu, menjadi penjala manusia. Baru aku mau jala beberapa orang, kau sudah pergi Yesus. Nah, dan ini memang tercatat di dalam nubuatan perjanjian lama. Dan juga ini juga harus dilakukan supaya kita bisa diselamatkan. Amin. Makanya Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Nah, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dia bertanggung jawab. Betul kan? Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Aku tidak membiarkan kamu jadi yatim piatu sendiri. Tapi ada roh Tuhan, roh penolong itu yang menyertai engkau. Sehingga engkau pergi bersama dengan roh kebenaran itu. Amin. Berarti Yesus mencari pengganti. Ya, yang dia ke surga, dia Roh Kudus menggantikan peran Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya, itu tanggung jawab. Loh Pak kalau begitu ya, saya benar dong Pak. Kenapa benar? Waktu saya ceraikan istri saya, ya, lalu saya carikan pengganti untuk dia. Itu kau mesti digantung ya, digantung di tengah kota. Itu bukan penolong, itu penghancur, betul enggak? Jadi jangan pakai ayat firman Tuhan, pakai ilustrasi dalam kehidupan dia, betul? Nah ini beda, ini ceritanya. Oke, dan di saat itu dia berkata apa? Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kita semua dapat melihat Roh Kudus, melihat Tuhan Yesus yang dikatakan, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Kita akan melihat dia. Amin Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ya, kita dapat bisa merasakan dia. Roh Kudus enggak bisa dilihat. Siapa pernah melihat Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Di tengah malam dia jalan-jalan di tengah jalan atau di depan pagarmu atau dia ada di pohon jambu. Itu bukan Roh Kudus, itu roh setan. Yang sedang mencuri jambu batumu. Ya. Oke, Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan, dapat kita rasakan kehadiran dia. Bapak Ibu pernah melihat angin? Siapa yang pernah melihat angin? Angkat tangan. Yang lihat angin. Wih, angin warna biru, ya. Wih, angin warna. Angin Pulau Batam warna biru. Angin Tanjung Pinang warna ungu. Angin Selat Panjang kuning keemasan. Ya. Ada yang pernah melihat angin? Tidak ada. Tapi kita bisa melihat ya apa yang dikerjakan oleh angin. Pernah? Ya, kita lihat, angin kenceng sekali. Kita tahu dari mana? Pohon, betul? Ya, atap rumahmu yang sudah mulai mau roboh, betul? Atap rumah yang sudah mau diangkat. Oke, ya. Nah, itu karena angin. Kita nggak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa melihat apa yang Roh Kudus lakukan, betul? Orang ini mengalami pertobatan, orang ini bisa mendoakan orang sakit jadi sembuh. Dulu dia kalau sakit cari orang lain, tapi dia sekarang doa sendiri dan mengalami kesembuhan, amin. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus, amin. Jadi kita nggak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa melihat pekerjaannya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, inilah tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus itu. Nah, kita lihat lagi perkataan Yesus tentang kenaikan. Nah, ya. Yohanes 16 ayat 5 sampai 9. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tadi ayat 14, sekarang ayat 16. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus berkata dia pergi ke rumah Bapa karena Bapa yang mengutus dia datang, ya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Waktu Yesus berbicara seperti itu, murid-muridnya tidak ada yang bertanya, Yesus sebenarnya kamu mau kemana sih? Ya, kayak kita habis ibadah ini, kamu mau kemana? Ya, nggak ada yang tanya aku. Biasanya aku pulang sendiri. Pak, habis ini Bapak mau kemana? Gak ada yang nanya, ya kira-kira begitu. Tapi ini biasa ya, tapi masalah tentang Yesus sama murid-muridnya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Ya, hati murid-murid berduka cita mendengar Yesus akan pergi. Jadi fokus murid-muridnya bukan kepada janji Yesus, tapi duka cita. Banyak sekali kita mengabaikan kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita karena kita lebih fokus kepada duka cita, kepada masalah kita. Sehingga kita tidak fokus kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sebagai penasihat dan penolong, betul? Nah, ini sama yang terjadi kepada murid-muridnya. Waktu itu ya Yesus bilang mau pergi, murid-muridnya tidak tanya kenapa, kemana. Murid-murid saat itu sedang berduka. Jadi duka cita yang dialami murid-murid jauh lebih besar daripada janji Kristus. Kalau kita percaya ayat ini, kita baca benar-benar. Jadi kadang-kadang masalah kita, kesedihan kita, duka cita kita, masalah kita, kita terlalu peduli kepada yang tadi saya sebut itu. Kita tidak peduli kepada kuasa Tuhan. Kita tidak peduli lagi kepada Roh Kudus. Kenapa? Kita lebih fokus kepada masalah kita, duka cita, kemarahan, kepahitan. Akhirnya Roh Kudus itu tidak bisa berperan, Bapak Ibu. Betul? Nah, ini ayatnya salah satu pengalihan. Jadi Yesus tahu bahwa kenapa kalian tidak tanya aku kemana, karena kalian sedang berduka. Kalian fokus pada kedukaan. Kalian fokus pada masalahmu. Sehingga kalian tidak tahu apa yang aku janjikan. Ini yang Yesus maksud. Betul? Sering seperti itu. Waktu saya kunjungan ke jemaat yang berapi-api, waktu saya ke rumah dia, apinya sudah padam jadi es batu. Ya, saya tanya kenapa enggak datang. Yang dia cerita ke semua masalah, duka cita, ya,
kemarahan semua yang akhirnya dia tidak mau lagi ke gereja. Padahal Roh Kudus mendorong dia ke gereja. Lewat anak-anaknya, lewat orang di sekitarnya, lewat waktu dia sedang sendirian. Tapi dia tetap membeku seperti batu. Kenapa? Karena masalah yang dia alami, duka cita yang dia alami itu bisa membeku jadi batu. Api kita bisa padam. Amin. Nah, apa yang terjadi lagi? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Nah, saya garis bawah ya, yang warna kuning, yang saya buat warna kuning dan kasih garis miring adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Coba perhatikan ayat ini. Yesus berkata lebih berguna ya bagi kita semua, betul? Bagi murid-muridnya kalau Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi berarti tidak terlalu berguna. Betul nggak? Untuk kalian. Coba perhatikan ayat ini. Yesus berkata apa? Adalah lebih berguna bagi kamu semua. Nah, saya Yesus ya, bagi kamu semua. Jika aku pergi. Ayat ini sungguh luar biasa. Sebab jikalau aku masih di sini tidak pergi, ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus tidak akan datang kepadamu karena aku masih ada. Penggantinya itu tidak ada dalam hidupmu. Oke? Nah, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau aku pergi, pasti ada penggantinya yang baru. Amin. Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau dia datang, dia akan menginsafkan. Berarti dia sudah datang belum? Sudah? Sudah ada. Dan tugas kita menginsafkan dunia. Oke? Dari dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Maksud dari kata Yesus, kalaupun aku ada, mereka tidak akan percaya kepada aku. Maka aku harus pergi. Karena dunia tidak percaya Yesus. Bangsa Israel saat itu banyak yang tidak percaya Yesus. Mereka tidak percaya Tuhan mereka adalah anak dari tukang kayu. Makanya Yesus ditolak di kampung halamannya. Makanya Yesus harus pergi supaya apa? Supaya Roh Kudus berperan untuk menginsafkan dunia. Nah, saya mau tanya. Waktu zamannya Yesus, kita kembali lagi ke 2025 tahun yang lalu misalnya ya. Waktu Yesus ada di dunia ini, dengan saat hari ini kondisi Yesus tidak ada, Yesus sudah ke surga dan Roh Kudus turun dalam hidup kita. Mana yang lebih baik, pada zaman Yesus kah atau pada zaman sekarang? Saya mau tanya, apa? Oke, dari sini ada yang mau jawab barangkali? Coba, menurut kalian pada zaman Yesus, waktu Yesus hadir sebagai bentuk manusia, itu lebih baik apa sekarang Roh Kudus hadir dalam hidup kita setiap orang? Sekarang atau yang dulu? Sekarang. Kalau yang di sini? Sekarang atau dulu? Dulu atau sekarang? Dulu atau sekarang? Ya, berarti kalian udah luar biasa, pegang teguh sekarang ya. Padahal saya udah berusaha dulu, kalian tetap bilang sekarang. Ya. Kenapa? Tahu kenapa? Sekarang jauh lebih luar biasa daripada zaman waktu Yesus hadir. Karena Yesus memberikan penolong pengganti dia itu kepada semua orang, amin. Jadi dimanapun kita orang Kristen berada, Roh Kudus itu ada. Amin. Tapi waktu zamannya Yesus itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus hanya bersama murid-muridnya, betul? Kalau misalnya Yesus ada di Batam waktu saat itu. Israel namanya mungkin seperti Batam, Grand Batam. Jodoh Center. Ya, Tanjung Uma. Oke, Tiban Bengkong Palapa. Ya kan? Misalnya, kalau Yesus ada di Bengkong Palapa, kita ada di Simol, kita enggak ketemu Yesus. Dan enggak ada kuasa. Betul? Hanya ketemu Yesus baru ada kuasa, betul enggak? Seandainya kita pergi ke Bengkong Palapa, Yesus sudah naik Maxim ke Sekupang. Macam mana coba? Kita kejar. Sampai di Sekupang, kita tak tahu Yesus ada di mana. Betul kan? Jangan-jangan dia di Bukit Daeng. Ya. Betul ya? Kita mesti cari.
Makanya waktu Lazarus meninggal, dia tunggu Yesus datang baru bangkit. Betul enggak? Orang sakit, orang buta, itu harus tunggu Yesus datang, mereka baru bisa melihat dan sembuh dari lumpuhnya. Betul? Di zaman sekarang banyak orang sakit yang disembuhkan oleh karena kalian memiliki Roh Kudus. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Iya dong. Kita ini bisa saling mendoakan, betul? Yang sakit bisa sembuh. Siapa yang karena sakit sembuh lalu percaya Yesus ada di sini? Boleh angkat tangan? Oh 1, 2, 3, 4, ya 5, 6. Yang setengah gini nggak tahu Yesus yang sembuhkan atau dokter. Bingung dia ya. Nah Bapak Ibu banyak sekali kita yang disembuhkan. Termasuk keluarga kami. Ya, kakak saya disembuhkan, anak saya dibangkitkan. Ya, koko saya juga disembuhkan karena waktu itu kerasukan. Keluarga kami banyak yang kerasukan Bapak Ibu. Mereka nggak tahu suka kali rasuk keluarga aku. Aku mau tanya. Karena hampir banyak yang kerasukan ya. Apakah keluarga kami enak dibully oleh kuasa gelap? Makanya kami percaya Yesus. Enggak lah, kami percaya Yesus karena memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Iya. Ini yang benar. Yang saya nggak minta tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Ini yang benar. Ya, oke. Nah, jadi lebih baik Yesus kemana? Yesus pergi ke surga. Kenaikan dia ini sangat berarti dalam hidup kita. Makanya kita mesti rayain, betul nggak? Kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak hadir, Bapak Ibu. Waktu dia naik, Roh Kudus hadir. Makanya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Dan dia berkata, apa kata ini saya selalu ingat lebih berguna bagi kita. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Jadi Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Supaya kalian dapat diberkati. Amin. Coba kalau aku tinggal, Roh Kudus tidak akan ada dalam hidup kita. Makanya orang Kristen akan jadi terbatas hanya di Danau Galilea dan sekitarnya. Sekarang orang Kristen tidak terbatas, ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun, maka ya Kristen ini dapat mengembang sampai ke semua daerah. Amin. Bahkan sampai di pedalaman-pedalaman Tuhan ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran. Ya. Kita yang dulu takut sekarang karena ada Roh Kudus kita jadi berani. Amin. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dulu saya paling takut kalau tinggal sendiri atau nginap di kamar hotel sendiri. Ya sekarang saya tidak takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya ada Roh Tuhan. Berkali-kali saya sudah cerita ya, udah kesaksian kemarin juga di Geraha Mas. Berkali-kali saya nginap di satu kamar karena pelayanan. Kadang tinggal sendiri di sebuah kamar. Kadang-kadang malam-malam ada yang ganggu. Ada malam masa jam 3 geser tempat tidur, geser kursi dan sebagainya. Hampir setiap malam. Orang itu jam 3, jam 4 tidak ada kerja. Ya harus geser-geser. Nah kadang-kadang itu menakutkan, betul enggak? Kalau saya tidur sama teman-teman biasa mereka punya komentar. Pak doalah Pak supaya mereka enggak geser-geser. Saya tidak takut dengan roh itu. Yang saya takut saya enggak bisa tidur. Betul ya? Nah tapi itu karena kita punya Roh Kudus. Kita tidak takut Bapak Ibu. Selalu ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah kita lihat lagi berikutnya Bapak Ibu. Nah kenapa waktu Yesus berjanji ketika dia kembali ke surga dan dia akan mengutus Roh Kudus. Bagaimana kita terima Roh Kudus? Nah ini dia. Kan tadi kan ayat sebelumnya kan dia berkata demikian Bapak Ibu. Nah ayat sebelumnya kan dia berkata demikian. Oke. Tetapi dari kata tetapi yang saya buat warna kuning. Tetapi kamu akan mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Oke. Ini kata yang bahwa dia akan menyertai dan mendiami diri kita. Oke. Bagaimana dia bisa ada di dalam diri kita? Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita lihat ayat ini lagi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu jikalau aku tidak pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dia akan mengutus. Bagaimana
cara pengutusannya, orang percaya akan memiliki Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 13-14 berkata demikian. Oke, kita baca bersama-sama ayat ini karena ayat ini sangat penting ya. Ayat ini yang menentukan kita memiliki Roh Kudus. Oke, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, di dalam firman ini dikatakan di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Siapa yang sudah mendengar firman kebenaran? Angkat tangan ya. Injil keselamatan ya. Kita sudah dengar firman. Lewat apa yang kita dengar kita menjadi percaya. Amin. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ketika kita percaya akan Injil keselamatan itu, maka kita dimateraikan dengan apa? Kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan roh kebenaran, penolong itu adalah Roh Kudus. Waktu kita percaya, kita mengaku dengan mulut dan hati percaya, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Apa maksud daripada kata materai? Materai pada zaman dulu adalah sebuah segel yang resmi. Segel tahu? Ya, tanda yang resmi dari pemerintah itu memiliki arti adalah tanda kepemilikan. Jadi waktu kita dimateraikan Roh Kudus berarti Roh Kudus itu adalah milik kita. Amin. Ya. Dan itu tanda keaslian dan itu juga menjadi sebuah jaminan. Begitu engkau percaya, mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat, raja di atas segala raja, kita ya mengaku dan kita percaya bahwa Dia mati untuk kita dan bangkit setelah 3 hari, maka di saat itu Roh Kudus sudah ada. Amin. Makanya kenapa orang Kristen yang baru datang, ya dia baru mau percaya, kita selalu tuntun dia untuk mengaku dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya dia memiliki Roh Kudus. Amin. Dan bagaimana Roh Kudus ini? Roh Kudus ini harus kita pelajari terus. Betul ya? Misalnya gini, suatu hari saya ketemu lah ya, ini ilustrasi biasa aja. Saya ketemu misalnya seorang pasangan, ya anggap aja saya masih 22 tahun ya. Emang susah anggap pendetamu 22 tahun? Ya, anggap aja saya 22 tahun. Ketemu pasangan ya. Waduh, pasangan ya, kita ya mulai dating lah ya, baru kita tahu, kita pelajari sikap hatinya, kita pelajari apakah dia pelit atau tidak, apakah dia ini orang baik, apakah dia ini setia dan sebagainya. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk menikah, kan seperti itu. Nah, kalau Roh Kudus kita enggak seperti itu. Karena dating ini bisa putus, Roh Kudus tidak bisa putus sampai selama-lama. Makanya kita belajar mengenal Dia, amin. Seperti mengenal pasangan kita, amin. Karena saya dengar ada salah satu anak muda yang komplain ke saya, anak mudi, ya bukan di gereja kita, gereja lain. Yang saya pernah khotbah di sana, dia bilang, Pak, saya bilang kamu belum ada pasangan? Belum Pak, kemarin baru ada laki-laki yang mau kenalan, ya kita udah kenal tapi dia mau ajak saya ya. Dia kayaknya suka sama saya Pak, ya malu-malu. Ya udah pergi aja. Nah setelah pergi dia ajaklah nonton dan sebagainya. Ternyata cowoknya datangnya terlambat, jadi mereka makan. Begitu makan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya mereka pesan makanan di restoran, pesan makanan. Cewek ini udah senang ya. Begitu bilnya datang dia kasih lihat cowoknya. Ya biasa kan cowok kalau ajak cewek makan kan dikasih bilnya, cowoknya cuma lihat dan taruh lagi. Dan lama di situ saling menunggu, saling melihat. Ngerti maksudnya? Yang akhirnya cewek ini harus bayar. Cowok yang ajak cewek ketika kemahalan cewek yang bayar. Apa yang terjadi? Langsung cowok ini dicap.
tidak cocok dengan aku. Betul kan? Kira-kira kan begitu kan? Mengenalkan seseorang, betul nggak? Kan kalau mengenal seseorang harus ada pengalaman. Kalau kita mengenal Roh Kudus itu harus ada pengalaman, amin. Ini pengalaman yang tidak baik. Coba kira-kira cewek mau nggak seperti itu? Coba yang saya tanya cewek-cewek. Kalau laki-laki ajak kalian makan, lalu dia melihat bilnya, dia cuma taruh dan senyum. Cewek-cewek mau terima dia? Mak materai kali kalian. Kalian ini materai banget. Ya udah bayar-bayar aja lah. Daripada kita jomblo. Ya Pak lebih baik jomblo Pak. Saya tanya kamu kenapa kamu gak terima. Bayar sekali kan gak apa-apa daripada kamu jomblo. Iya lebih baik jomblo daripada habis uangku. Iya kan? Betul ya? Nah jadi cewek sekarang pinter-pinter semua. Makanya cowok kalau mau ajak cewek makan siapin uang. Kalau nggak ada uang, makanlah gorengan di tepi jalan. Ya, 10.000 3 lumayan, kasih aqua. Kalau nggak mau aqua mau teh, bawa teh celup dari rumah sama air panas, bikin teh di situ. Ya, nah ini salah satu kan akhirnya cewek ini menolak cowok ini. Saya tanya cowoknya kenapa kok kayak begitu? Ya saya tidak tahu mahal kali. Kamu ini pelit atau irit? Kami irit Pak, bukan irit itu pelit. Ya, nah ngerti ya? Dalam kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus, kita harus belajar banyak pengalaman bersama Roh Kudus tentu di dalam kerohanian. Bukan hal yang tadi saya sebut. Ya, ini hanya contoh. Jadi kita harus ada pengalaman. Biar kita tahu Roh Kudus itu berfungsi, bekerja dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Dan dia katakan ya, bahwa dimateraikan ini sangat penting sesuatu yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kerajaan Allah sudah mengesahkan kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah disahkan sebagai apa? Sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus. Amin. Nah kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita dan dia menjadi bagaimana dia menjadi penolong kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nah saya buat warna hijau ini berkata apa? Menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagaimana Roh Kudus menolong kita dan memuji kemuliaan Tuhan. Kita lihat ya. Nah, oke ya kata Allah dan lewat ini saya nggak kasih spasi. Oke. Di dalam hal ini Roh Kudus punya kuasa, ya kuasa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 ada 9 kuasa di dalam Roh Kudus yang diberikan untuk kita supaya kita bisa manifestasikan. Ngerti manifestasikan? Kita praktekkan, kita keluarkan apa yang kita miliki. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 ada 9. Saya buat warna oranye, warna kuning dan warna hijau. Nah ini dibagi dari menjadi 3. Oke, saya akan jelasin. Sebab kepada yang seorang kita semua kan sudah punya Roh Kudus. Nah manifestasi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus adalah Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan apa? Hikmat. Orang Kristen itu orang punya hikmat, amin. Orang Kristen itu luar biasa, punya hikmat, makanya jarang ketipu, amin. Siapa yang pernah ketipu angkat tangan, pasti gak berani ngaku. Aku udah duga. Dari semalam aku renungkan udah duga ya. Nah, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia. Berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan apa? Iman kepada kita. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan dari roh yang sama, ya. Dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan apa? Mujizat. Siapa pernah mengalami mujizat dan melihat mujizat? Boleh angkat tangan? Oh, 1, 2, 3, lumayan, ya. Nah, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ya. Dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Makanya bahasa roh ini harus dipraktekkan, ya.
Nah, waktu saya sering antar Pastor Don dan juga beberapa pendeta, ya, mereka biasa naik mobil, mereka pasti berbahasa roh sepanjang jalan. Kadang-kadang saya juga sulit komunikasi dengan mereka karena saya nggak bisa berkomunikasi lewat bahasa roh. Waktu dia huraba katana raba, saya bilang kita raba syikir raba katana raba. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena dia sedang memuji Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan di dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh yang kita sampaikan itu ada yang bisa menafsirkan. Dan kepada yang lain, menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi 9 karunia ini yang dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Berarti Roh Kudus, tidak ada yang lain. Tidak ada dari mana-mana, cuman Roh Kudus. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Yang seperti yang dikehendakinya. Jadi kita punya 9 karunia ini, amin. Dan kita memilikinya dan kita dikhususkan ada beberapa karunia yang dikhususkan untuk kita. Amin. Kan ada yang jago, maksudnya bukan jago, sering sekali mendoakan orang kerasukan, orang sakit dan sebagainya, betul? Tapi dia sulit untuk konseling. Kenapa? Karena dia berperang terus dengan roh jahat. Waktu roh yang baik datang, orang konseling, apa kau? Ya, nah, saya akan jelasin ya. Kita semua udah memiliki roh hikmat yang disebutkan di dalam tadi. Roh hikmat ini memberi nasihat atau konseling. Atau memberikan sebuah keputusan yang tepat pada masalah-masalah yang kita alami. Tentu ini dari Tuhan. Banyak sekali orang konseling ya, itu sering datang dengan beban berat. Waktu kita memberikan jawaban ini bisa meringankan dia dan bisa membuat dia menjadi sebuah dorongan atau membuat dia menjadi mengerti dan bisa mengambil keputusan. Dan keputusan kita tepat waktu kita sampaikan. Tentu keputusannya ada beberapa yang akhirnya dia pilih ya. Artinya kita sebagai konselor ya, mengkonseling orang ini selalu dimunculkan tentang karunia hikmat. Kita harus punya karunia hikmat. Karena keputusan kita kadang-kadang bisa salah. Amin. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Setiap konseling saya selalu berdoa dulu. Tuhan berikan aku karunia hikmat-Mu. Aku sudah ada. Ya, tapi berikan aku waktu aku berbicara dengan orang ini. Karena hikmat itu berbeda-beda. Bicara dengan Ibu Mai berbeda, bicara dengan Pak Kasim berbeda, bicara dengan Pak Lim Tekwa berbeda, bicara dengan Pak Yanto berbeda. Ya, berbeda. Bicara dengan Pak Hendra berbeda, karena hikmat itu berbeda-beda kepada setiap orang. Jadi keputusan kita, apapun yang kita berikan, ya solusi, alasan untuk dia, itu selalu tepat dan berasal dari Tuhan. Amin. Makanya kalau kita ketemu, pasti banyak orang yang senang. Pak, saya minta konseling lah. Pak, saya butuh konseling lah. Nah, waktu kita konseling tentu kita harus menerima, ya. Kita harus bisa mengerti dan kita harus lakukan. Oke, ya jangan setiap hari ketemu tidak ada perubahan. Nah bukan kita nggak punya roh dari Tuhan, tapi kalian punya roh dari Tuhan nggak? Kalau udah punya roh dari Tuhan pasti ada perubahan Bapak Ibu. Ini yang harus kita mengerti. Dan karunia dengan perkataan ya, karunia dengan perkataan pengetahuan. Ini bicara tentang pengetahuan yang datang dari Tuhan, bukan pengetahuan dari YouTube, AI dan sebagainya. Ini pengetahuan umum sosial ya. Pengetahuan umum. Tapi pengetahuan dari Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Oke, ngerti? Itu dari Tuhan, dari roh Tuhan. Lalu ada yang namanya iman Bapak Ibu. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu iman. Karunia iman. Bapak Ibu percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Amin. Iyalah Pak, kalau nggak percaya ngapain aku datang ke sini Pak? Ya kan ada orang datang ke sini kan bukan untuk punya iman. Hanya punya status daripada KTP-nya Kristen, ya aku hadir aja. Ya kan? Jadi kita harus beriman Bapak Ibu. Ada karunia iman dalam hidup kita. Oke? Ya kita percaya ketika kita konseling ada sesuatu yang terjadi. Kita percaya sesuatu akan terjadi seperti yang kita imani. Lalu ada karunia kesembuhan, mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit ini melalui doa. Ya, melalui doa. Banyak yang sakit didoakan sembuh, boleh angkat tangan?
Ya, nggak ada. Berarti kalian sehat semua dong ya. Pantasan rumah sakit banyak mau tutup. Nah, ya kemarin udah saya kesaksikan di sini Elfrida sudah menyampaikan ya, itu kesembuhan karena doa bersama-sama, ada mujizat Tuhan. Lalu apa karunia mujizat? Karunia mujizat mengalami sesuatu secara supranatural dan langsung terjadi. Seperti anak saya meninggal lebih kurang 1 jam didoakan, tiba-tiba dia hidup lagi, bernafas lagi, dan di saat itu kami melihat mujizat, baru saya bertobat. Ya, kasih tahu kiri kanan, pertobatanmu jangan karena mujizat. Kenapa? Karena kalau engkau butuh mujizat berarti kita dalam kondisi yang sudah sangat parah. Betul enggak? Makanya kita butuh mujizat. Lebih baik berhikmat daripada minta mujizat. Kalau mujizat sudah enggak ada jalan keluar lagi. Butuh yang instan ya. Kayak kita udah enggak ada makanan lagi. Rumah tinggal ada Indomie. Udah langsung masak Indomie instan langsung makan. Enggak perlu bikin mie-nya lagi, betul? Yang lapar sudah gasnya habis. Indomie dibuka langsung makan jadi kerupuk pun bisa. Ya kan? Instan. Nah instan inilah yang disebut mujizat. Saya banyak melihat mujizat terjadi. Ada yang kerasukan kita doakan dan roh itu keluar dan dia mengalami kesembuhan. Langsung sembuh ya. Ada yang kesembuhan itu cukup lama ya, cukup lama mungkin seperti kita makan Panadol. Bapak Ibu pernah sakit kepala enggak? Pernah makan obat sakit kepala ya jenis Panadol, Bodrek dan lain-lain. Waktu kita makan langsung sembuh Bapak Ibu? Langsung sembuh? Enggak, itu bukan obat ajaib, itu bukan obat mujizat. Betul? Kita makan, kita tidur, istirahat, kita bangun, enggak sakit lagi. Kok enggak sakit lagi? Waktu kita pegang, enggak panas lagi. Kita lihat, oh ternyata $50 semua, pantasan enggak sakit. Ya, itu juga obat Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi. Dan di sini dia berkata membedakan bermacam-macam roh. Ada roh jahat, ada roh manusia, ada roh Tuhan. Kita harus bisa membedakan. Ini terjadi waktu saya pelayanan 2007 di Makassar Bapak Ibu ya. Nah, waktu pelayanan itu saya membawa sebuah seminar tentang ada apa dengan cinta. Ya, seminarnya kan menarik, ada apa dengan cinta. Nah, saya sampaikan ada seorang anak muda wanita itu seperti kerasukan. Saya biarin ya, akhirnya ditangani sama tim, saya pulang. Makassar waktu itu saya baru pergi 2-3 minggu, jalannya pakai motor itu saya kurang ingat. Tiba-tiba malam saya ditelepon, Pak dia belum pergi-pergi loh Pak, ini setannya, Bapak datanglah Pak. Waktu saya datang kami doa bersama, kami minta hikmat Tuhan membedakan roh apa yang ada di dalam diri dia. Ternyata dia bukan kerasukan, ternyata dia baru putus cinta. Lalu mendengar ada apa dengan cinta. Merasuklah cinta itu ke dalam kepalanya. Kepalanya mengolah dia sampai sakit hati. Sampai dia mengerang-erang lebih kurang 3 jam. Dia tidak capek, timnya sudah mau meninggal. Akhirnya kita bilang udah kita nggak usah biarin, nggak usah doa, percuma ya. Karena kita udah dapat beberapa hikmat membedakan roh, ini bukan dari roh jahat tapi roh manusia. Nah, kita kembalikan, bawa dia kembali ke kos, ya temenin dia yang wanita sampai besok kita lihat keadaannya. Ternyata benar, besok dia datang ke gereja tanya, baru saya tahu ternyata dia baru putus cinta. Dia tidak cerita di malam itu karena nggak bisa cerita, karena sakit hati, teriak ya. Saya tanya kenapa bisa seperti itu. Tapi orang putus cinta kan kita udah dengar firman biasanya dipulihkan. Tapi saya diputusin bukan sekali Pak, 6 kali. Pantas 6 jam. Ya. Nah kadang-kadang kita bisa membedakan ini roh setan atau roh orang kepahitan. Karena itu hampir sama, teriaknya juga sama, betul enggak? Ya. Kita bisa membedakan. Lalu kita lihat apa lagi? Roh apa lagi? Roh membedakan bermacam-macam roh. Yang warna hijau ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Yang sering kita sampaikan ya. Di dalam gereja. Cukup di dalam gereja, di rumah waktu kita doa. Bahasa roh ini adalah bahasa sebuah ungkapan ya. Di mana dia bisa ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam kondisi duka maupun suka yang tidak dimengerti oleh manusia dan juga tidak dimengerti oleh kuasa gelap.
Oke, ngerti Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berbahasa roh kan ada yang sambil menangis ya, kita lihat ya. Nah kita nggak tahu apa yang dia alami. Jadi satu ketika seorang ibu yang saya lihat pas saya jalan, saya lihat dia ada mereka berapa orang, ada satu ibu yang nangisnya histeris Bapak Ibu. Lalu saya lihat, saya nggak panggil dia, mereka berbahasa roh. Lalu ibu satu lagi teman-temannya lah, sekelompok dia bilang, Pak kasihan ya, dia itu suaminya pergi Pak, belum pulang-pulang sampai sekarang. Oh ya sedih ya, iya sedih sekali, makanya dia bahasa roh sampai nangis begitu Pak. Nah sudah selesai, saya datangin sama ibu ini, Bu jangan sedih ya Bu, Tuhan pasti kembalikan suami ibu, suatu hari dia pasti pulang. Enggak Pak, saya senang sekali Pak, karena suami saya udah pulang seminggu yang lalu. Lah, berarti kan saya salah betul enggak? Saya langsung lihat ibu ini, yang kepo ini saya lihat. Langsung hilang dia. Ya. Kan dia tidak tahu ibu ini kira suaminya belum pulang, makanya dia nangis-nangis. Waktu saya tanya, iya pula. Saya bilang, oh iya, saya datang menghibur dia ya. Iya, kita hibur dia. Begitu saya tanya, ternyata suami udah pulang. Dan udah bertobat. Makanya ibu ini berbahasa roh dengan sukacita sampai nangis-nangis. Lalu waktu saya lihat kan malu kan Bapak Ibu. Waktu saya malu saya lihat ibu ini dia udah hilang Bapak Ibu. Saya bilang setan nih cepat kali datang, cepat kali pergi. Macam jelangkung Bapak Ibu. Nah lalu yang terakhir apa? Menafsirkan bahasa roh. Oh iya ada satu lagi karunia untuk bernubuat. Bernubuat adalah untuk apa? Supaya kita bisa menegur, menguatkan, membangun ya. Atau mengetahui sesuatu di masa yang akan datang. Oke, bernubuat. Amin. Dulu banyak orang bernubuat saya menjadi pendeta. Saya akan mengurus sebuah kue ya dari tepung. Saya bilang saya nggak pernah bikin kue. Tapi ya kami melihat ada 3 pendeta. 1 Singapura, 2 dari Jakarta. Ternyata kue yang Bapak bikin bagus tapi akhirnya retak dan pecah lagi. Saya nggak ngerti maksud itu. Dan 3 pendeta ngomong seperti itu. Yang dari tepung ada yang bukan bilang kue tapi bikin adonan dari tepung yang akhirnya berhasil dan pecah. Dan 3-tiganya berkata engkau akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Di dalam 4 bulan ada 3 yang ngomong seperti itu. 3 pendeta yang berbeda yang tidak saling kenal. Ngomong ke saya. Ternyata tidak lama kemudian saya dipanggil oleh penatua, kamu diutus ke Makassar. Oh mana itu Pak? Jauh Sulawesi. Benar jauh dan belum pernah. Kamu bilang sama istrimu, kalau istrimu setuju berangkat. Istri setuju berangkat. Benar saya tangani satu gereja yang hancur lebur kayak tepung. Begitu ditangani sudah oke, saya harus pulang ke Batam. Karena istri saya mau melahirkan anak yang kedua. Saya wajib pulang. Begitu pulang di sana hancur lagi kue itu. Nah itu nubuatan, saya mendapatkan sebuah nubuatan. Ya, saya pernah dinubuatkan Bapak jatuh. Ya, jatuh tempat tinggi. Begitu jatuh tempat tinggi apa yang terjadi beberapa minggu kemudian saya sakit. Ya, sakit berat. Nah, kira-kira nubuat seperti itu. Oke, kalau nubuat yang tidak baik kita doakan untuk pergi. Ya, saya undang WL Singer maju ke depan. Kalau nubuat yang memberkati kita aminin ya. Dan terakhir dia berkata demikian ayat ini. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh yang roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Bapak Ibu, ya saya dulu suka mengikuti Bapak Rohani, saya mengusir setan, mendoakan orang sakit, banyak mujizat ke rumah sakit ya. Saya tengking, bahkan ada beberapa video yang jemaatnya saat ini masih beribadah di kita, saya nggak berani pasang video itu, cukup untuk saya. Ya, ada satu lagi yang jemaatnya sudah tidak ada. Nah, itu suatu hari saya akan buka karena kami dulu spesialis Ghostbuster. Mengusir setan. Orang pokoknya masuk setan langsung cari kami. Ya, kami bikin kartu nama Ghostbuster Rohani. Ya. Tapi lama-kelamaan saya mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa setan akan berlalu. Setan tidak menakutkan. Yang paling menakutkan adalah manusia waktu stres. Betul? Waduh, saya langsung konseling orang. Saya ambil karunia hikmat, pengetahuan. Bukan ambil, tapi sudah ada. Saya pelajari lebih tentang
karunia hikmat, konseling ya, dan juga pengetahuan membedakan roh. Saya terus konseling orang, akhirnya hikmat saya semakin hari semakin bertambah. Amin. Jadi kalau kita mau karunia seperti apa, kita terus pelayanan di area itu, maka itu akan dikhususkan untuk Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu nanti ya awal Juni kita akan lakukan training konseling. Nah, training konseling ini akan mengajarkan kita tentang hikmat, pengetahuan ya. Kita ada training konseling, nanti akan disampaikan di hari Minggu kapan dan waktunya. Oke, Bapak Ibu? Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dan ada karunia kuasanya dalam hidup kita. Kalau ada, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Lebih baik kata Yesus dia kembali ke surga. Ya. Supaya Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Kita percaya Roh Allah ada di antara kita. Roh Kudus ada. Kita rasakan hadiratnya. Biarkan WL Singer naikkan pujian ini. Kita rasakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan saya percaya engkau akan mengalami sebuah pengalaman bersama Kristus dalam ibadah hari ini. Engkau dapat berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh. Engkau dapat bernubuat untuk keluargamu. Engkau dapat minta untuk supaya karunia hikmatmu semakin bertumbuh. Ya, rasakan. Roh Kudus itu menguatkan, menolong kita. Ya. Engkau butuh kesembuhan. Katakan, aku akan sembuh. Engkau membutuhkan mujizat, katakan mujizat terjadi. Roh Allah sedang Bekerja. Ya, kita rasakan hadiratnya. Roh Kudus hadir di sini. Ya. Ada sesuatu yang Roh Kudus ingin sampaikan. Kadang kita menutup hati untuk Roh Kudus berbicara. Kadang kita keraskan hati untuk dia bekerja dalam hidup. Sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang mustahil dan tiada yang sukar
bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Rabasiki rabakatana rabasiki rabakatana. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan roh. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes. Rasakan sesuatu yang Tuhan bicarakan dalam hati. Rabakatana rabasiki rabakatana rabasiki rabababa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buka hati kami, oh Yesus. Terpuji namamu, kami sembahmu. Haleluya. Rabakatana rabasiki rabakatana. Yes. Ya, Tuhan berbicara kepadamu. Dia akan berbicara kepadamu secara pribadi. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu ada sesuatu yang sampai hari ini belum Tuhan jawab. Belum ada jawaban. Engkau masih kesal. Engkau masih menyimpan sesuatu. Hati-hati dengan penipuan dari kuasa-kuasa. Roh-roh yang bukan dari Roh Kudus. Kadang-kadang ini hanya isi hatimu. Hatimu mengalahkan roh yang ada, roh yang Tuhan berikan. Sekarang ini kita jauhkan itu. Kita lebih pilih Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Bukan perasaanmu, bukan pikiranmu. Kadang-kadang pikiran kita bisa salah, makanya langkah dan perjalanan hidup kita salah. Bukan roh yang menuntun kita, tapi hidup kita yang menuntun diri kita. Kesalahan, sesuatu yang tidak baik menuntun hidup kita, sehingga kita mengalami sebuah kesalahan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita salah berespon, kita marah, kita salah mengambil keputusan. Itu bukan karena roh dari Tuhan, itu karena emosionalmu, karena sesuatu yang kau percayai dari sumber yang tidak jelas, dari sumber yang tidak benar. Hari ini kita kembalikan fungsi Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita fungsikan, Tuhan tolong aku, bantu aku, supaya aku tidak berpikir dengan caraku, supaya aku tidak berpikir dengan emosiku, supaya kami mau Tuhan semua berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. Bukan karena apa yang kami rasakan, bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang kami dengar dari sumber yang tidak benar. Kami mau bersumber daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Berkati setiap kami. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menuntun kami, memberkati kami, menolong kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan sesuatu yang belum kami rasakan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau berikan untuk kami dapat rasakan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yes. turut bekerja.
kasih Bapak Ibu ya yang luar biasa. Saya percaya kita bisa mengalami Roh Kudus secara pribadi. Ini secara bersama-sama kita dapat praktekkannya di rumah, amin, secara pribadi ya. Dan saya percaya saya sama Pak Nathan sudah berjanji setelah kenaikan ini kami akan lanjut di hari Minggu untuk melanjutkan tentang tema ini ya. Nanti saya akan lanjutkan di tempat ini, Kak Nathan akan lanjutkan di Kerahamas dengan tema tentang Roh Kudus untuk minggu ini. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa hadir kembali ya untuk bisa merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya pengalaman kita bersama Roh Kudus akan membuat kita semakin mengenal Dia. Amin. Libatkan Roh Kudus. Kalau kita libatkan emosi, perasaan kita, maka perasaan kita akan menjadi pengalaman yang terbaik. Jadi Roh Kudus tidak berkuasa, makanya dia berduka. Kalau Roh Kudus punya pengalaman bersama kita, bersama Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus akan penuh dengan sukacita. Dia tidak berduka. Amin. Kita berdoa, kita akhiri ibadah siang hari ini. Kami mengucap syukur. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan lewat Roh Kudus. Kami mau Tuhan terus Tuhan mengalami sebuah pengalaman yang sangat dahsyat bersama Roh Tuhan yang Engkau sudah sediakan untuk kami, yaitu Roh Penolong, Roh Kebenaran, Roh Kudus yang terus Tuhan memberikan kami hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, bahasa roh untuk menyembah-Mu, bernubuat dan membedakan roh Engkau atau roh dari manusia atau roh dari iblis, serta menafsirkan semua bahasa-bahasa roh yang Tuhan kami mau belajar. Kami percaya hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami lewat Roh Kudus. Dan sebelum kami kembali, kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan Tuhan yang sudah kami siapkan. Engkau kuduskan, sucikan persembahan yang akan kami kembalikan, supaya semua persembahan ini akan menjadi berkat di gereja lokalmu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera kemanapun kau pergi dan berada. Roh Kudus, Roh Allah akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun engkau dengan selamat sampai di sini. Dia juga akan menuntun kau kembali ke rumah dengan selamat. Berkat Allah yang dicurahkan dalam hidupmu sangat melimpah. Oleh sebab itu terima pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di hari Minggu.